Halo Tribuners, Tribun News on Fokus kembali menjumpai Anda bersama saya Tini Ausin. Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini bakal melaksanakan program pendidikan militer bagi siswa SMA, SMA dan sederajat yang bermasalah begitu. Kebijakan ini sendiri merupakan ide dari Gubernur Jawa Barat untuk menangani sejumlah siswi nakal di Jabar. Sejumlah pihak mendukung kebijakan ini, namun tak sedikit juga yang kemudian mengkritisi lantaran dinilai bukan langkah yang tepat menindak siswa nakal. Lantas bagaimana kacamata pengamat pendidikan mengenai pendidikan militer ini? Saya akan membahasnya bersama dengan pengamat kebijakan pendidikan sekaligus Dekan FPIPS UPI, Kang Cecep Darmawan yang sudah tersambung dengan kami melalui Zoom. Halo, apa kabar Kang Cecep? Sehat? Alhamdulillah, Teh Tini. Assalamualaikum. Sehat selalu ya. Waalaikumsalam. Sehat ya, Bang? Oke, Kang Cecep, ini seperti yang sudah saya eh, katakan di awal, sebagai pengantar Kang Cecep, bagaimana kemudian kacamata Kang Cecep sendiri mengenai kebijakan pendidikan militer yang akan dilaksanakan Pemprov Jawa Barat untuk menindak anak nakal ini? Ya, terima kasih. Memang wacana ini menimbulkan kontroversi ya. Ada yang pro, ada yang kontra gitu. Saya juga awalnya melihat narasinya seperti itu bahwa ini anak nakal masuk pendidikan militer. Hmm. Tetapi nyatanya sebenarnya bukan pendidikan militer, itu sebenarnya pendidikan karakter. Nah, Gubernur kemudian menjelaskan ya di akhir-akhir penjelasan itu sebenarnya ini pendidikan karakter yang dilakukan di barak militer gitu. Tapi pendidiknya bukan pendidikan militer. Saya kira ini pendidikan karakter ya. Artinya yang ditanamkan bagaimana agar memiliki habituasi pembiasaan yang baik terutama soal disiplin ya. Dan di situ juga saya cermati ya bukan hanya melibatkan pihak TNI, tapi juga pihak sekolah, persetujuan orang tua. Jadi sebetulnya kontroversi di awal itu karena mungkin publik belum begitu jelas ya seperti apa pendidikannya. Tapi kesininya apalagi sudah dari tanggal 2 Mei ya saya perhatikan ini bukan pendidikan militer seperti wajib militer atau masuk TNI, bukan. Tapi ini pendidikan yang dilakukan di barak militer gitu ya, tetapi pendidikannya itu pendidikan karakter dan payung hukumnya sebetulnya ini kan dalam rangka penguatan pendidikan karakter. Ada perpresnya ya kaitan dengan pendidikan penguatan pendidikan karakter ini. Nah, jadi kontroversi ini harusnya tidak perlu terjadi lagi ya ketika bicara payung hukumnya adalah pendidikan karakter bukan pendidikan militer gitu. Baik, berarti sebenarnya pro kontra ini karena belum jelasnya seperti apa begitu ya pendidikan Ya, ya. di sana begitu ya. Oke, kalau menurut Kang Cecep sendiri, apakah pendidikan militer ini bisa menjadi solusi yang paling tepat begitu untuk siswa-siswi dalam kategori bandel? Ya, saya kira harus diapresiasi ya keinginan Pak Gubernur untuk turut menyelesaikan persoalan kenakalan remaja ini ya di Jawa Barat khususnya anak-anak sekolah. Jadi sekali lagi narasinya jangan ditanya pendidikan militer, Hmm. tetapi pendidikan karakter gitu ya, pendidikan karakter di barat militer. Nah, kalau dalam konteks itu saya bukan hanya 100% setuju, 1000% setuju ya. Tetapi tentu ya ini harus kan dirancang dengan baik, melibatkan berbagai pihak. Saya yakinlah Pak Gubernur juga sudah menginisiasi itu ya dan saya kira terakhir saya dengar juga Pak Seto dari Komnas HAM juga ya, bukan Komnas HAM, dari Kementerian HAM ya, dari Kementerian HAM di Jawa Barat itu kemudian Pak Seto juga melihat langsung dan kenyataannya bukan pendidikan militer betul, tapi pendidikan karakter dan itu sebenarnya cocok ya, apalagi nanti dimasukkan muatan-muatan lokal ya Provinsi Jawa Barat itu nilai-nilai apa yang harus ada di situ sehingga anak kita itu, anak-anak didik kita itu ya tidak lagi menjadi anak nakal. Tetapi saran saya Pak Gubernur, mungkin program ini ya tidak hanya untuk anak-anak yang bermasalah, tapi juga untuk anak-anak seluruh siswa gitu ya. Dan dengan program yang tentu nanti dirancang lebih bagus. Kang Cecep, ini kemudian banyak yang mempertanyakan dampak dari pendidikan militer ini dikhawatirkan bisa mengganggu psikologi siswa begitu. Bagaimana kalau menurut dari pandangan Kang Cecep sendiri? Ya tadi saya katakan bahwa ini bukan pendidikan militer dari pengertian TNI maupun wajib militer ya. Tetapi ini adalah pendidikan karakter di tempat barak-barak militer. Mungkin tepatnya gitu ya.
Saya punya keyakinan Pak Gubernur juga sudah melibatkan berbagai pihak, ya psikolog, orang tua, pihak sekolah, dan kemarin kemarin itu saya lihat juga ada Kak Seto di situ ya, tokoh pendidikan anak, kemudian dari Wilham Jawa Barat juga masuk di situ dan menyatakan setuju dengan model pendidikan karakter yang dilakukan Pak Gubernur ini ya. Tentu ini masih tahap awal, jadi perlu masukan-masukan berbagai pihak ya, termasuk masukan dari para ahli, misalnya di perguruan tinggi, ya melibatkan misalnya tokoh agama, ya psikolog, guru BP, ya bagaimana agar program ini jauh lebih baik dan bisa diadopsi menjadi program nasional ya. Prinsipnya bukan 100 bahkan 1000% setuju ya dalam model ini, tetapi tadi ya melibatkan berbagai stakeholder agar lebih bagus gitu programnya. Baik. Jadi meskipun dengan pelatihan di TNI begitu harus tetap didukung dengan dari pihak sekolah, psikolog dan seperti itu Ya, ya, Kang ya. Baik. betul. Tapi kan pelatihan seperti ini tuh erat kaitannya begitu dengan latihan fisik, kemudian mental dan disiplinnya tuh juga keras gitu, Kang. Bahkan nggak jarang juga yang ada bentakan, terus ada hukuman fisik. Kalau melihat hal ini sendiri bisa mempengaruhi siswa nggak, Kang? Kira-kira? Saya yakin bahwa program ini tidak untuk calon TNI ya. Jadi beda lah. Dugaan saya betul bahwa ini hanya untuk anak-anak SMA, sehingga programnya bukan pendidikan militer. Jadi sekali lagi jangan jangan disamakan dengan pendidikan TNI atau wajib militer ya, tapi ini pendidikan karakter yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, tempatnya di barak-barak militer, hanya bersama dengan TNI, dan penegakan aturannya atau disiplinnya saya yakin juga sangat terukur untuk anak-anak kita, yang jelas itu sipil bukan militer ya. Memang kekhawatiran itu karena mungkin perlu dibuka ya, lebih transparan. Sekarang juga sudah transparan sebetulnya, pemerintah provinsi itu melibatkan orang tua dan mengundang berbagai pihak ya. Yang perlu itu ada sebenarnya kurikulumnya ya, kurikulumnya seperti apa, dan tadi saya katakan bukan hanya untuk anak-anak yang nakal, tapi juga seluruh siswa di Jawa Barat kalau bisa ya mengikuti pendidikan ini semacam shock terapi ya, dan programnya bisa berkelanjutan gitu ya. Malah saya mengusulkan agar program ini diperbaiki dan menjadi role model atau percontohan bagi provinsi lain di Indonesia. Gitu. Kalau Baik. mudah-mudahan program ini berhasil, insya Allah berhasil. Oke, baik mungkin akan ada kayak gebrakan dan hukuman, tapi disesuaikan lagi karena ini siswa begitu Betul, ya, Kang ya, bukan TNI. betul. Mungkin akan Ya, disesuaikan begitu. Tapi kalau mengenai program ini sendiri, kalau menurut Kang Cecep, apa PR besar bagi Pemprov Jawa Barat? Perlukah dirumuskan secara lebih detail begitu mengenai kebijakan ini? Misalnya kayak kategori permasalahan siswa hingga durasi menjalankan pendidikan militer, kayak begitu? ya, saya pikir ya perlu ada semacam grand design gitu, perencanaan yang jangka panjang, bagaimana pendidikan karakter itu diterapkan di Jawa Barat, bukan hanya tadi bagi anak lokal, tapi jadi seluruh siswa, ya kerjasama dengan TNI dan berbagai pihak tentunya. Dia tempatnya nggak apa-apa di barak militer, tetapi tadi ya penyelenggaranya bukan hanya TNI, tapi melibatkan berbagai stakeholder. Ada dinas pendidikan, sekolah, ya guru BP di dalamnya, tadi para psikolog ya, kemudian tokoh pendidikan anak, tokoh pendidikan karakter, perguruan tinggi dan berbagai pihak, termasuk misalnya untuk spiritualitasnya gitu ya, mengundang ahli agama di situ ya, diisi dengan hal-hal yang sifatnya kerohanian ya, kemudian selain spiritual juga kan perlu soal pelatihan apa selain spiritual emosionalnya juga ya, kemudian si anak tuh semacam ada tingkatan lah ya, bagi anak yang tingkat SMA kelas 1, 2, 3 itu dibeda-bedakan, termasuk juga kasus kenakalannya berbeda-beda, mungkin ada kelas-kelas khusus mata pelajaran khusus. Baik, kalau menurut Kang Cecep sendiri berapa waktu paling ideal kemudian untuk program ini bisa berjalan? Tentunya ini kan agar kemudian tidak Hmm. mengganggu pendidikan umum yang harus dijalankan para siswa di sekolah masing-masing begitu.
Ya, makanya kalau dibuat kurikulum, saya melihat program ini apa ya, ada tingkatan lah, misalnya tingkat dasar, menengah, advance ya, itu tuh pendidikan karakternya itu ya. Dan itu untuk semua anak ya, walaupun sekarang ditujukan untuk anak-anak yang bermasalah dulu gitu. Tapi ke depan ini untuk seluruh siswa ada tingkat dasar, menengah, advance misalnya ya. Dan itu berkelanjutan terus. Ya, misalnya untuk tahap awal dievaluasi nih sekarang itu cocok nggak dalam misalnya 2 minggu atau 1 bulan ya. Tetapi nanti bagaimana dengan pembelajaran sekolahnya ataukah pembelajaran sekolahnya untuk yang sekarang ya, yang tes case-nya anak-anak nakal misalnya pelajarannya tetap di situ juga ya tidak di sekolah tapi diberikan di situ jadi gurunya guru kunjung ke situ ya untuk yang model ini. Tapi model ke depan yang pendidikan karakter yang saya maksud misalnya itu secara berjenjang ada kemudian jangka waktunya sesuai dengan target sasarannya bisa misalnya 2 minggu ya atau nanti tiap semester masuk di situ ya di terapi tanda kutip lah ya pendidikan karakter itu sehingga seluruh siswa di Jawa Barat mengikuti itu dan yang penting lagi tidak hanya pada saat pendidikan tapi pasca pendidikan ekosistem sekolahnya juga harus lebih bagus ya lingkungan keluarga juga harus mendukung kemudian peer groupnya ya teman-teman sebayanya juga harus mendukung pada program positif seperti ini. Oke. Baik, pendidikan ini kan juga berkaitan dengan pendidikan karakter gitu bagi para siswa, Kang. Jika Ya, kemudian fokusnya hanya pada siswa nakal saja, lantas kemudian bagaimana siswa-siswa umum yang kemudian bisa mendapatkan pendidikan karakter ini, Kang? kayaknya pertanyaannya sudah saya jawab tadi ya. Hmm. Jadi dibuat grand design eh, bukan hanya untuk anak yang bermasalah, tetapi juga untuk seluruh siswa. Jadi intinya ya berbagai stakeholder membuat kurikulum yang matang ya, melibatkan berbagai pihak, termasuk mungkin Kementerian Pendidikan dasar menengah dilibatkan dari sisi konteksnya kurikulum itu ya seperti apa. Ya, baik. Ini yang lucunya juga video Kang Dedi ini yang mengingatkan jangan, hayo siapa yang nakal dan lain sebagainya. Itu Ya, saya dengar jadi, juga. iya ya, itu jadi tren di media sosial untuk menakut-nakuti anak kecil yang sampai akhirnya mereka mau belajar, mau mandi dan lain sebagainya begitu. Kalau dari pandangan Kang Cecep bagaimana? Apakah ini juga menunjukkan tren positif terhadap program Kang Dedi sendiri? Ya, saya kira itu shock terapi ya. Bukan nakut-nakutin, tapi mengedukasi gitu. Ayo, yang belum makan, yang belum mandi, jangan rewel, segala macam. Bagus, saya juga senyum-senyum. Ini Pak Deddy luar biasa ya, Pak Gubernur kita ini. Eh, ada apa ya? Ada ketertarikan dan keterikatan bagaimana anak-anak kita itu supaya menjadi anak-anak baik ya. Tentu ini harus harus diawali dengan pembinaan karakter di rumahnya masing-masing gitu ya, di rumahnya masing-masing sehingga anak-anak kita itu sudah ada melalui habituasi pembiasaan yang baik. Jadi video yang beredar di Pak Gubernur itu salah satu edukasi menurut saya ya. Jadi bukan takut itu, tapi dengan bahasa yang menyapa gitu ya. Dan ini tahu di Pak Gubernur gitu. Luar biasa ya. Oke, baik. Ini kan gebrakan Kang Dedi ini kemudian menjadi perbincangan nasional begitu akhirnya. Kalau dari kacamata Kang Cecep sendiri, bagaimana kemudian langkah paling ideal dalam mendisiplinkan siswa bandel yang sedianya bisa menjadi kebijakan bagi pendidikan di Indonesia begitu? Seperti layaknya gebrakan Kang Dedi seperti ini. Ya, saya pikir karena sekarang tantangannya juga berat ya, ada media sosial segala macam, makanya trik pusat pendidikan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat atau pergaulan, ini ada satu sistem ekosistem pendidikan yang tidak boleh diputus ya, artinya harus terintegrasi. Di sekolah saja dididik yang baik, kalau di rumahnya tidak, ya itu juga satu kelemahan gitu. Jadi harus ada saling kepemahaman atau pengertian antara sekolah, ya orang tua, gitu, pihak orang tua, ya teman-teman sebayanya, bahwa mendidik karakter itu ya tadi di rumah dari sejak dini, kemudian di sekolah juga punya ekosistem yang baik gitu, ada role model, ada pembiasaan, ada contoh keteladanan, kemudian bagi anak-anak yang bermasalah tadi itu oleh Pak Deddy di apa tanda kutip ya dimasukkan ke barak militer itu dalam rangka pendidikan karakter itu juga satu hal yang positif bagi bagi kita ya sebagai shock terapi gitu. Jadi menurut saya sih ingin apa
sudahi kontroversi ini pendidikan militer ya, tapi ini pendidikan karakter gitu, yang tempatnya mungkin di barak militer. Mungkin suatu saat tempatnya bukan hanya di barak militer ya, di berbagai tempat juga. Misalnya suatu saat mungkin ada kegiatan di luar barak ya, saya kira hal yang wajar dan bisa dilakukan. Baik, Kang Dedi tadi kan juga sempat mengatakan bahwa mungkin saja program dari Kang Dedi ini bisa diikuti oleh daerah-daerah lain begitu. Ya, Dan banyak pihak juga kemudian yang berharap bahwa pendidikan militer atau pendidikan karakter ini masuk barak militer ini bisa diberlakukan juga di daerah lain. Kalau menurut Kang Cecep, apakah hal ini mungkin terjadi untuk diikuti di sejumlah daerah lain dan seberapa urgensi wajib militer ini dinasionalkan begitu? ya. Jadi saya ralat ya, satu bukan wajib militer, kedua Mm, bukan pendidikan militer. Jadi ini pendidikan karakter. Saya pikir Pak Dedi amat bijak dalam satu wawancara bicara bahwa ya jangan terburu-buru ya gitu untuk diadopsi, dievaluasi dulu gitu, mana kekurangannya, mana kelebihannya. Yang sudah bagus laksanakan terus, yang kurangnya nah diperbaiki. Saya yakin ini akan menjadi role model ya atau best practice bagi daerah-daerah lain untuk diikuti, bahkan harus jadi polisi nasional kalau nanti keberhasilannya ya sangat baik gitu dilaksanakan. Jadi prinsipnya bahwa apa yang dilakukan Pak Deddy ini satu terobosan ya dalam menangani anak atau siswa-siswa yang nakal ini gitu. mm. Dan sekali lagi jangan pakai lagi narasi pendidikan militer atau wajib militer, tetapi ini adalah pendidikan Pendidikan karakter ya, karakter. karakter ya. Baik. Oke. Jadi nanti kalau misal daerah lain atau gubernur lain ingin melakukan gebrakan yang sama harus dipikirkan matang-matang dan dilihat dulu nih program dari Kang Dedi begitu ya, Kang ya. Nah, Apakah jadi ini eh, mm-mm. ya betul. Apakah Jadi Pak Dedi juga tadi ya saya katakan mempersilahkan ini diadopsi, tentu dilihat nanti dievaluasi dulu ya seperti apa. Kalau itu sudah bisa apa namanya dievaluasi mana kelebihannya ya dan kekurangannya kemudian diperbaiki ya diadopsi menjadi program nasional dan itu akan menjadi apa ya trademark lah ya bagi Jawa Barat dan bagi nasional bahkan ke depan. baik, terima kasih Kang Cecep diskusinya hari ini. Semoga Sama-sama. pendidikan karakter yang digaungkan oleh Kang Dedi ini kemudian tidak lagi menjadi kontra begitu dan didukung oleh banyak Ya, pihak yang kemudian ya bisa betul. mengatasi kenakalan yang terjadi di sekolah-sekolah baik di Jawa Barat maupun nantinya di daerah-daerah lain begitu ya Kang Cecep ya. Jadi saya juga sarankan ke media jangan lagi menyebut pendidikan militer atau wajib militer. Tapi ini Mm, semata-mata pendidikan karakter khas Jawa Barat yang mungkin diadopsi tingkat nasional. baik, terima Selamatlah kasih. buat Kang Dedi ya. Selamat buat Kang Dedi untuk terus menginspirasi masyarakat Jawa Barat dan Indonesia. Baik, terima kasih Kang Cecep atas waktunya. Ya, Sampai jumpa sama-sama. di kesempatan lain. Oke, itu tadi Tribuners obrolan saya bersama Kang Cecep mengenai program Kang Deddy Mulyadi yang tengah menjadi gebrakan begitu yang saat ini menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat. Dan demikian, sampai jumpa di Tribun News One Focus selanjutnya. Saya Tini Afsin, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.